Tahun 1998, Indonesia berada di ambang kehancuran. Nilai rupiah rontok tanpa ampun. Dolar Amerika yang sebelumnya hanya sekitar 2.000-an rupiah, tiba-tiba meroket hingga menembus lebih dari 16.000 rupiah. Pabrik-pabrik bangkrut, harga kebutuhan pokok melambung, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Rakyat hidup dalam ketidakpastian. Dan di tengah kekacauan itu, seorang pria yang selama ini dikenal sebagai ilmuwan dan teknokrat tiba-tiba harus memikul beban yang sangat berat. Ya, dia adalah Bakrudin Jusuf Habibie. Banyak yang meragukannya, banyak yang menganggap pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Namun siapa sangka, dalam waktu yang relatif singkat, Presiden B.J. Habibie justru berhasil membawa kepercayaan pasar kembali pulih dan perlahan membuat nilai dolar turun dari puncak krisis yang mengerikan. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik keberhasilan itu? Bagaimana cara Habibie mengembalikan kepercayaan dunia kepada Indonesia? Dan mengapa kisah ini jarang dibahas? Inilah cerita yang akan membuat Anda memahami bahwa terkadang kekuatan terbesar sebuah bangsa bukan hanya uang, tetapi tentang kepercayaan. Ketika B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 1998, situasi Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kerusuhan terjadi di berbagai kota, ekonomi lumpuh, investor asing berbondong-bondong menarik modal mereka. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia hampir hilang. Dan saat itu, yang paling ditakuti masyarakat adalah nilai dolar yang terus meroket. Karena setiap kenaikan dolar berarti harga barang akan semakin mahal. Dan jika keadaan itu dibiarkan, Indonesia bisa jatuh ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Habibie memahami satu hal penting. Masalah terbesar saat itu bukan hanya soal uang, tetapi hilangnya kepercayaan. Tanpa kepercayaan, investor tidak akan datang. Tanpa kepercayaan, ekonomi tidak akan bergerak. Dan tanpa kepercayaan, dolar akan terus naik. Berbeda dengan banyak prediksi, Habibie bergerak sangat cepat. Ia membentuk kabinet dan langsung melakukan berbagai reformasi ekonomi. Pemerintah memperbaiki hubungan dengan IMF. Program restrukturisasi perbankan dijalankan. Bank-bank yang bermasalah ditata kembali. Langkah ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius untuk bangkit. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, kepercayaan mulai kembali. Dan ketika kepercayaan mulai tumbuh, tekanan terhadap rupiah perlahan mulai berkurang. Habibie sadar bahwa jantung ekonomi berada pada sektor perbankan. Jika bank-bank runtuh, maka seluruh sistem ekonomi bisa ikut hancur. Karena itu, pemerintah membentuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan sistem keuangan dan mengatasi kredit-kredit bermasalah. Keputusan tersebut tidaklah mudah. Banyak kritik bermunculan. Namun Habibie memilih fokus pada penyelamatan ekonomi. Dan hasilnya mulai terlihat. Pasar mulai merespons positif. Nilai rupiah perlahan menguat. Dolar yang sebelumnya berada pada level yang sangat tinggi mulai mengalami penurunan. Salah satu senjata terbesar B.J. Habibie adalah reputasinya. Selama puluhan tahun, ia dikenal dunia sebagai ilmuwan kelas internasional. Nama Habibie memiliki kredibilitas yang kuat di mata investor dan negara-negara sahabat. Hal ini membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia masih memiliki masa depan. Kepercayaan itulah yang perlahan menghidupkan kembali perekonomian. Investasi mulai bergerak, pasar menjadi lebih tenang, dan nilai tukar rupiah berangsur-angsur membaik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun,
kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan yang luar biasa dibanding masa paling kelam saat krisis. Tidak hanya fokus pada sektor perbankan, pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi. Karena inflasi yang tinggi akan semakin memperburuk keadaan. Berbagai kebijakan ekonomi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Dan ketika harga mulai terkendali, masyarakat kembali memiliki harapan. Aktivitas ekonomi mulai berjalan, perdagangan kembali bergerak, dan perlahan kepercayaan terhadap rupiah pun meningkat. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa masa pemerintahan B.J. Habibie yang hanya sekitar 17 bulan berhasil mencatat sejumlah pemulihan penting. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya minus mulai berbalik positif, cadangan devisa meningkat, inflasi menurun, dan yang paling penting, kepanikan yang sempat melanda Indonesia mulai mereda. Dolar yang sebelumnya melonjak luar biasa perlahan turun dari titik tertingginya. Memang, pemulihan itu bukan semata-mata hasil satu kebijakan saja, tetapi kombinasi dari berbagai langkah yang berhasil mengembalikan kepercayaan pasar. Dan disitulah peran besar Presiden B.J. Habibie. Kisah ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Nilai mata uang tidak hanya ditentukan oleh angka, tetapi juga oleh kepercayaan. Ketika rakyat percaya, ketika investor percaya, ketika dunia percaya, maka ekonomi memiliki kesempatan untuk bangkit. Dan itulah yang dilakukan B.J. Habibie. Ia tidak menggunakan kebijakan. Ia tidak memiliki tongkat sihir. Yang ia lakukan adalah membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Dan disitulah pemulihan dimulai. Sejarah mungkin sering melupakan, namun fakta tidak bisa dihapus. Di tengah badai krisis yang hampir menghancurkan Indonesia, seorang ilmuwan bernama B.J. Habibie mengambil tanggung jawab yang tidak diinginkan banyak orang. Ia menerima negeri yang sedang porak-poranda dan meninggalkannya dalam keadaan yang jauh lebih stabil. Mungkin tidak semua orang sepakat dengan kebijakannya, tetapi satu hal yang sulit dibantah. Di saat Indonesia berada dalam salah satu masa tergelapnya, B.J. Habibie hadir dan perlahan ia membantu mengembalikan harapan. Bagaimana menurut Anda? Apakah B.J. Habibie layak disebut sebagai salah satu tokoh yang berjasa besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis 1998? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.